19 di Amerika Serikat. Saat ini kami telah terhubung dengan Valdia Baraputri dari Washington DC. Selamat malam waktu Indonesia, Valdia. Selamat pagi waktu Washington DC, rekan-rekan. Baik, Valdia, banyak negara bagian di Amerika saat ini telah memberlakukan peraturan yang ketat tentunya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bagaimana sebenarnya bisa Anda gambarkan kepada kami, bagaimana sebenarnya kondisi di sana saat ini? Natasha dan Fajri, andai saya bisa menyampaikan informasi yang lebih baik mengenai wabah virus corona di Amerika Serikat. Namun saat ini laporan terakhir menunjukkan bahwa total kasus di Amerika Serikat, total kasus positif di sini mencapai lebih dari 240.000 orang dan total yang meninggal dunia lebih dari 6.200 orang. Hal ini tentunya berubah setiap jam dan setiap harinya. Yang ingin saya sampaikan mengenai perkembangan terakhir di sini adalah tentang aturan baru yang tengah digodok untuk mengharuskan warga menggunakan masker kain di tempat publik dan juga jumlah rekor pengangguran baru di Amerika Serikat. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan kondisi terkini di tempat saya atau di kota tempat saya melaporkan, yakni Washington DC. Saat ini kasusnya mencapai 653 orang dan fakta menarik dari data kasus di Washington DC, ini paling banyak diidap oleh warga antara 19 sampai 30 tahun dan usia 31 sampai 40 tahun. Jadi dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pengertian bahwa warga muda itu lebih sehat, lebih kuat dalam mengatasi atau dalam menghadapi wabah virus corona ini, hal itu tidak terbukti dari data di kota Washington DC. Washington DC sendiri saat ini berada di bawah aturan untuk tetap tinggal di rumah hingga 24 April mendatang. Dan kini kita beralih ke negara bagian New York, yakni negara bagian yang terdampak paling parah dari wabah virus corona. Di negara bagian New York ini terdapat 38% dari total seluruh kasus virus corona di Amerika Serikat. Saat ini lebih dari 2.400 orang meninggal di negara bagian New York, termasuk 1 orang warga negara Indonesia. Dan terdapat lebih dari 92.000 kasus positif virus corona, termasuk 2 orang warga negara Indonesia yang positif virus corona. New York, seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah negara bagian yang terparah dan menyumbang 38% dari total seluruh kasus di Amerika Serikat. Dan Satuan Tugas Virus Corona Gedung Putih menyatakan pekan ini bahwa diperkirakan akan ada 100.000 orang di Amerika Serikat yang akan meninggal dunia dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan akibat wabah virus corona. Dan perkembangan terbaru ini di negara bagian New York khususnya telah dikirimkan rumah sakit apung, kemudian militer juga kini telah mengubah sebuah gedung konferensi bernama Javits Center di kota Manhattan menjadi rumah sakit. Gedung konferensi ini bisa menampung sekitar 2.500 orang dan rumah sakit apung yang telah dikirimkan di New York bisa menampung sekitar 1.000 orang. Dan dengan perkembangan ini, Pusat Pencegahan Penyakit Menular kini tengah mempertimbangkan aturan bagi publik untuk menggunakan masker kain jika berada di tempat publik. Masker yang dapat digunakan adalah masker-masker kain, bukan masker-masker medis ataupun masker N95 yang dibutuhkan oleh para pekerja kesehatan. Dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan di tempat publik adalah kegiatan-kegiatan esensial seperti membeli kebutuhan di pasar swalayan ataupun menemui dokter dan juga membeli obat. Dan masker-masker medis atau masker N95 yang dibutuhkan oleh para pekerja kesehatan dan dimiliki oleh publik ini dianjurkan untuk segera didonasikan. Dan sementara itu akibat merebaknya wabah virus corona ini, kini Amerika mencatat sekitar 10 juta warga yang telah mengklaim kehilangan pekerjaan mereka dalam 2 minggu terakhir. Dalam 1 pekan ini saja ada lebih dari 6,6 juta warga Amerika yang mengklaim telah kehilangan pekerjaan mereka.
Ekonom mengestimasi saat ini tingkat pengangguran di Amerika Serikat ini sekitar 10%. Hal ini melonjak jauh dari bulan Februari yang hanya berada di kisaran 3,5%. Dan data ini adalah rekor terburuk, bahkan lebih buruk dari Great Recession atau resesi hebat lebih dari satu dekade lalu, yakni pada tahun 2008 dan 2009. Rekan-rekan. Ya, Valdia, kita ketahui bahwa tadi Anda menyebutkan warga Amerika Serikat yang terpapar ataupun positif COVID-19 terus bertambah. Namun kita ketahui bahwa Presiden Donald Trump sudah menjalani tes virus corona untuk kedua kalinya menggunakan rapid test. Apakah tes cepat ataupun rapid test ini dapat tersedia bagi masyarakat luas di Amerika Serikat? Ya, itu adalah tujuan utamanya. Jadi Presiden Trump menjalani tes yang kedua kalinya, kali ini menggunakan rapid test atau alat tes cepat, dan hasil dari tes cepat tersebut adalah negatif. Presiden mendapatkan hasil negatif itu dalam kurun waktu 14 menit saja. Dan perusahaan yang telah disetujui atau mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk membuat alat rapid test ini adalah Abbott, dan rapid test atau mesin rapid test yang dibuat oleh Abbott ini bisa memberikan tes atau hasil tes dalam waktu 4-15 menit saja. Untuk hasil positif ini diketahui dalam waktu 4-5 menit, dan hasil negatif diketahui dalam waktu 14-15 menit. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tujuan utamanya adalah untuk memproduksi massal mesin ini sehingga lebih banyak warga di Amerika yang bisa dites per harinya. Minggu ini Abbott telah memulai distribusi dan akan menggenjot produksi untuk mencapai target tersebut, yakni 50.000 tes per hari. Rekan-rekan. Baik, Valdia Baraputri, terima kasih atas informasinya dan tentunya terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Dunia Dalam Berita TVRI. Tetap sehat selalu.